Ada kejadian nyata di Saudi, Bu. Seorang pengusaha besar di Saudi, dan dia ceritakan pengalaman dia gitu ya. Dia karena besarnya di Eropa, di Amerika, jadi nggak terlalu dekat dengan agama Islam. Dan dia merasa Ramadan itu beban buat dia. Selama 10 tahun berturut-turut nggak pernah puasa. Apa yang dia lakukan supaya keluarganya di Saudi nggak sorotin dia? Setiap akhir Sya'ban kayak kita sekarang gini, dia ajak istri sama anaknya ke Eropa. Ya. Jadi supaya ada hukum musafir. Cari udzur supaya nggak puasa. Dia pulang nanti habis Idul Fitri. 10 tahun nggak pernah puasa. Dianggap itu puasa beban. Ya. Tentu kita sudah tahu secara kejiwaan kalau kita sedang melakukan satu perbuatan kayak ibu duduk ini pengajian, ibu jadi beban, ibu nggak betah duduk. Tapi kalau ibu enjoy saja, maka betah mau berapa lama pun. Kan begitu. Orang olahraga, orang masak, semua kalau dia nikmati akan berbeda. Intinya, subhanallah di tahun ke-11, Allah uji dia dengan penyakit. Dia kena penyakit perut, kalau datang perutnya suka kram. Kram sampai setengah jam dan dia kesakitan sekali. Karena dia punya uang banyak, dia konsultasi sama semua dokter terbaik dunia. Tapi nggak sembuh-sembuh. Terus saja nggak sembuh-sembuh. Berapa lama dia berobat nggak sembuh. Sampai dia datang ke satu dokter Katolik di Jerman. Kebetulan dokter spesialis penyakit dalam ini sudah lama mau masuk Islam. Dia selalu pelajari dalam bahasa Jerman Al-Quran. Ada di laci dia, tempat dia praktek. Kalau lagi pasien tidak ada dibaca sama dia. Dia sudah lama terislam. Tapi dia butuh satu pendongkrak nih. Apa yang kira-kira mau dia syahadat. Yang terjadi, orang yang sedang tadi meninggalkan puasa 10 tahun itu, konsul sama dia. Dokter waktu cek, nama-nama dokter yang pernah didatangin, ini dokter internasional semua, terkenal spesialisnya. Secara internasional mereka sering kenal. Resep yang dikasih vitaminnya sudah paling bagus, ya kualitas nomor 1, obat-obat antibiotik dan segala macam sudah bagus. Dokternya berpikir ini ada masalah, bukan di penyakit orang ini. Ini ada sesuatu yang mungkin di luar daripada ilmu medis gitu. Dia tiba-tiba dokter tanya, Katolik tanya, Anda dari Saudi kan? Iya. Bukan Anda seorang Muslim? Dia bilang iya. Baik. Menurut saya, coba kata dokternya, tinggalkan, karena dia banyak baca tentang Islam, coba tinggalkan semua obat-obat dan vitamin itu. Saran saya, kebetulan untuk akhir Sya'ban kayak kita sekarang. Ini dia sudah berapa bulan sakit nih, 10 tahun ke-11 kena, dari setelah Idul Fitri dia sakit kram, sampai menjelang bulan Sya'ban, mau menjelang Ramadan akan datang gitu ya. Lalu kata dokternya, setahu saya dalam Islam itu ada puasa, sebentar lagi kalian ini akan puasa. Saran saya tinggalkan semua antibiotik ini, vitamin ini semua, coba Anda terapi puasa itu. Padahal dokternya nggak tahu kalau dia tidak puasa 10 tahun. Begitu ceritanya. Akhirnya orang ini bilang baiklah, karena dia merasa sudah kesakitan. Itu kalau muncul sakitnya digambarkan sama dia, susah sekali ditahan. Kram, kesakitan, dan tidak ada obatnya. Nanti dia hilang sendiri. Datang juga tiba-tiba. Dia cerita tentang diri, dia bilang, begitu dokter itu mengatakan dan dia orang non-muslim, saya kayak tersentuh secara keimanan dalam hati. Iya, kenapa selama ini saya tinggalkan puasa? Coba, dia bilang semenjak saya pulang dan saya niat mau kerjakan puasa itu, di saat itulah dari hari pertama Ramadan saya puasa, perang perut saya nggak pernah muncul sampai Idul Fitri. Setelah itu dia bilang, saya berangkat ke Jerman kembali ketemu sama dokter saya mengatakan terima kasih karena Anda sudah menyadarkan saya tentang agama saya. Perlu Anda tahu, saya Muslim tapi saya bukan orang yang patuh. 10 tahun saya nggak pernah puasa. Tapi begitu Anda ingatkan saya masalah puasa dan saya terapi, betul-betul penyakit itu hilang secara total. Di saat itu dokternya mengatakan, poin ini yang saya tunggu. Dia juga mau syahadat itu. Saya sudah lama nunggu ada satu kejadian yang bisa buat saya sudah lama masuk Islam, dikeluarkan Quran dari lacinya ini loh. Saya sudah lama belajar Islam. Maka dia syahadat. Tapi yang perlu kita tahu adalah, Ramadan puasa itu bukan penyiksaan kok. Ya. Tidak ada orang mati karena puasa kan, kecuali ajalnya datang. Awal disyariatkan Ramadan itu, Ramadan ini sudah ada ya. Nama Ramadan itu kan salah satu dari bulan-bulan Hijriah. Sebelum disyariatkan puasa di bulan Ramadan, nama Ramadan sudah ada. 12 bulan dari bulan Hijriah sudah ada. Di fase Mekah 13 tahun Nabi SAW berdakwah, ada Ramadan tapi belum ada puasa. Kapan Ramadan disyariatkan? Tahun 2 Hijriah. Waktu Nabi SAW mulai hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada. Tahun kedua Ramadan disyariatkannya Ramadan, puasa. Dan di pertengahan Ramadan Allah perintahkan melalui Rasulnya Muhammad SAW perang Badr, tepatnya di tanggal 15 atau 16 Ramadan. Nah, di situ sahabat-sahabat pergi berjihad, berperang, tidak mengganggu puasa mereka. Memang ada yang membatalkan puasa, sampai sebagian sahabat mengatakan, waktu kami sedang perang Badr, ada di antara kami yang lanjutin puasanya, dan ada di antara kami yang membatalkan puasanya. Yang melanjutkan puasa tidak menyalahkan yang membatalkan karena jarak safar. Dari Madinah ke Badr itu jauh, 180 km kurang lebih. Dan orang yang membatalkan tidak menyalahkan orang yang puasa. Tapi disyariatkan pada saat itu dan ada jihad. Ada di antara sahabat yang berpuasa. Jadi puasa itu tidak harus jadi beban. Bulan ini adalah bulan kebaikan. Bulan di mana kita betul-betul mengikuti satu lembaga training terbesar di dunia.
pesertanya paling banyak, trainernya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, staf-stafnya para malaikat. Kalau lagi nanti masuk 1 Ramadan, ibu ada di Indonesia, ibu ada di Australia, ibu ada di Eropa, ibu ada di Amerika, ada di Afrika, sama programnya massal. Semua umat Islam yang sudah balik mengikuti puasa di siang hari Ramadan, dosa kalau dia tinggalkan, karena ini rukun Islam, kewajiban. Kalau dia sudah balik, malam harinya mereka sholat tarawih, kan gitu. Jadi ini lembaga training terbesar. Kalau Ramadan saja ibu nggak bisa berubah, kira-kira kapan ibu mau berubah nih? Kalau Ramadan saja tidak bertambah iman kita, ilmu kita, amal soleh kita, tidak tobat dari dosa-dosa, tidak berubah karakter-karakter kita, lalu kapan kita mau berubah? Ini lembaga training terbesar dunia. Karena ibu mau lari kemanapun di muka bumi ini, misalnya tidak mau ikuti program Ramadan dengan puasa Qiyamul Lail, tetap aja di negeri itu, selama ada muslim mereka akan melakukan itu, dan Allah akan perlihatkan kepada kita. Dan kalau ibu bisa mengatur niatnya tadi, sugestinya ya, semua akan mudah. Misal ibu makan sahur, walaupun cuma sebutir kurma, 2 butir kurma dengan seteguk air atau 1 gelas air, kalau ibu niatnya, insya Allah ini sampai buka puasa, sampai kok buka puasa. Bahkan kadang-kadang sudah buka puasa pun, kalau orang yang niatnya benar, mungkin cuma minum teh hangat, mungkin cuma minum sirup atau minum air dingin, makan berapa butir kurma sudah kenyang rasanya, ya kan? Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sugestinya makan sahur, wah ini kayaknya jam 11 sebentar saya lapar nih. Nah sampai jam 11 aja tuh motivasi dia, gitu kan? Jadi akhirnya jam 11 lapar benar. Juga dalam bicara itu ada masalah terapi keimanannya. Kalau masalah kesehatannya juga Bu ya, ibu nanti kalau sahur atau buka puasa, jangan jadikan itu tanda kutip sebagai ajang balas dendam, ya. Karena ini saya sudah berapa jam nggak makan nih, akhirnya buka puasa berbagai macam warna dari meja makan. Beli ini, beli itu, beli ini, pengen itu. Ini akan mengurangi fungsi dari puasa Bapak Ibu tadi tuh, ya. Fungsi kan tadi kita kalau kita tidak makan berapa jam, itu justru kesempatan untuk pembakaran lemak itu, ya di tubuh kita yang menumpuk gitu kan. Itu harusnya bisa. Bahkan dianjurkan oleh para pakar olahraga itu kalau mau setelah puasa itu sebelum buka olahraga dulu, justru itu bagus, pembakaran lemaknya maksimal gitu ya, baru kemudian nanti buka puasa. Buka puasa pun Nabi SAW anjurkan sebaik-baik makanan buka puasa seorang muslim dan sahurnya dua-duanya adalah kurma. Kurma bukan makanan berat, walaupun boleh bukan tidak boleh ya, tapi cobalah ibu kontrol. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu kalau buka puasa dengan rutabat, kurma, beberapa butir kurma basah, kurma muda. Kalau tidak ada, baru tamarat, kurma-kurma kering. Kalau tidak ada, baru hasawat minal ma', beberapa teguk air. Nabi buka puasa begitu. Minum dulu, makan dulu kurma, baca bismillah. Setelah itu baru baca doa. Dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan juga telah basah urat-urat saraf dan telah tercatat pahala dengan izin Allah. Ya, baru Anda makan kurma, baru Anda minum air ya, karena memang walaupun haus, kurma sunnahnya Nabi begitu, makan kurma dulu walaupun 1 butir, apalagi kurma basah, baru kita baca bismillah, kemudian baca doa tadi iftar, baru kemudian kita minum ya. Nah setelah itu sholat maghrib dulu. Kalau Anda duduk di situ makan langsung ayam goreng, ayam bakar, goreng-gorengan dan segala macam, berat, susah sholat maghribnya, dan perut kita juga kaget. Kalau sudah sholat maghrib, kembali baru kita makan main course ya. Yang maksudnya makanan beratnya. Jadi bukan tidak boleh. Ini kesempatan menatahnya di bulan Ramadan itu. Jadi penataan dari sisi ibadah, penataan dari sisi kesehatan, semuanya ada di bulan Ramadan.